Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada sore malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Saya berdoa berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Mari kita sebelum mulai pada ibadah pada sore hari ini, kita mau satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Pada sore malam hari ini kami datang ke tempat ini membawa ucapan syukur kami, membawa sembah kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Engkau never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire
in darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Mari sambil mengangkat tangan kita. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Shikaralapata karalaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparalamu. Shikaralapata karalap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 aralamu. Shikaralapata karalaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparalamu. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Shikaralapata karalap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 aralamu. Oh, haleluya. Terima kasih.
sambil mengangkat tangan katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari umat Tuhan sendiri, all my life. God, I will see all the goodness of God. I will see all the goodness of God. Kebaikan-Mu kami rasakan, oh, kami alami kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Sembah Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Sikala lapata karala pata karala parala 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 mo. Sikilele ke sikala parala 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 mo. Oh ya lama ya lama ya lama ya so. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tangan kita. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness
faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. Yang mengalami kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kasih karunia-Mu, kami mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Kau yang selalu terus menyertai setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita merasakan kebaikannya dicurahkan berlimpah bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau kasih tos kepada kanan kiri kita. Haleluya, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Kau baik Tuhan, baik Tuhan, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Bab Tuhan, bab Tuhan, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yang merasakan kebaikannya, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kau baik Tuhan, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. For the Lord He is good,
For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever, forever and ever, forever and ever, forever and ever. Amen. Forever, amen. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Kami mau terus memilih Engkau ya Tuhan Yesus, sebab Engkau yang terlebih dahulu memilih setiap kami. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan Tuhan, memberikan kesempatan bagi setiap kami. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu.
bagi Tuhan kita. Kami rindu terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk, kita akan saksikan pengumuman. Shalom everyone. Bersyukur saat ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur. Bersama saya Karen, berikut HUG News minggu ini. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. This is our time to represent your name. Lift up our eyes and be prepared. I know the Lord is good, and His mercies endure forever and ever. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan November. Kiranya kasih dan perkenanan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, jawaban dari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuknya bagi kita, nasihat-nasihatnya bagi kita. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom.
Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian HUG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Semua diberkati sore hari ini. Mari saya undang Bagit berdiri. Kita akan sama-sama berkatakan pengakuan iman GBI versi ringkas dimulai dari aku percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Kita juga akan sama-sama berkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita di tahun 2024 ini, di mana tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari dengan penuh iman, dengan penuh semangat kita katakan tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Kita berikan tepuk tangan dan sukacita bagi Allah kita. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah sore hari ini ya Bapa. Kami boleh sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu dalam hari-hari yang sudah kami lewati juga Tuhan, di mana kami sungguh merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Bapa, kami sore hari ini bersatu hati, kami mau menopang, kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa mulai untuk Ketua BPP GBI, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPD GBI Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami berdoa dan menopang untuk Ketua Perwil Semarang ya Tuhan, Pendeta Fauzi Mangarani. Kami juga berdoa Tuhan membawa Bapak dan Ibu rohani kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang ada di Jakarta, untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto, terlebih bagi Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, Pendeta Timotius Andi Cahyadi. Ya Bapak, biarlah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan rencana-Mu boleh dinyatakan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dimanapun hamba-hamba-Mu ini boleh Kau tempatkan, nama Tuhan boleh semakin ditinggikan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi untuk mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang layak, menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karuniakan hamba-hamba-Mu ini dengan kesehatan yang sempurna. Apapun Tuhan yang mereka perlukan, kiranya Tuhan yang cukupkan ya Bapa. Apapun yang mereka perbuat, kiranya Tuhan yang berbuat berhasil ya Tuhan. Kami juga percaya, kami juga yakin bahwa keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terus ya Bapa, biarlah kasih karunia dan hikmat yang baru ini menopang setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Pak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu ini ya Pak. Sore hari ini kami juga berdoa untuk kota kami tercinta Tuhan, kota Semarang. Shalom Semarang, biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Semarang ya. Berkati setiap pemimpin yang ada di kota kami ini Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi kota Semarang ini ya Tuhan. Kami percaya juga ya Bapa, bahwa melalui pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, rencana-Mu atas kota Semarang boleh semakin dinyatakan ya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di kota Semarang Tuhan. Kami yakin bahwa rencana-Mu boleh dinyatakan atas gereja-Mu di Semarang Tuhan,
Terlebih gerejamu di tempat ini Tuhan, boleh menjadi berkat atas kota kami Semarang ya Bapa. Menjangkau jiwa lebih lagi ya Bapa. Menjadi berkat terlebih bagi kota-kota lain di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kota kami Semarang Tuhan. Kami berdoa sore hari ini juga ya Bapa, untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang besar. Indonesia berlimpah susu dan madunya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu juga boleh turun atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam masa transisi pemerintahan ya Tuhan. Semua boleh berjalan dengan aman. Dan kami tahu juga Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin kami yang baru, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran para menteri TNI, Polri, sampai dengan tingkat RT RW, mereka boleh menjadi berkat atas Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya juga melalui para pemimpin kami ini Tuhan, rencana-Mu juga boleh dinyatakan atas Indonesia ya Bapa. Karuniakan keamanan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di luar sana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa sore hari ini Tuhan, menopang untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa. Mereka akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa, menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi berkat bagi kota kami, menjadi berkat bagi bangsa kami ya Tuhan. Terus Tuhan, pakai lebih lagi generasi Yeremia Tuhan, generasi Yeremia terlebih di tempat ini ya Bapa, untuk boleh menjadi berkat, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sore hari ini Tuhan, menyandarkan harapan kami sepenuhnya umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kerinduan kami memiliki tempat ibadah yang permanen ya Bapa. Kami tahu Tuhan, pada waktu-Mu nanti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima tempat ibadah yang permanen itu ya Bapa. Tapi Kau telah sediakan tempat di mana kami boleh beribadah, tempat yang dimana boleh menjadi transformasi bagi kota Semarang, tempat yang boleh menjadi berkat lebih lagi atas kota Semarang ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Dan pada waktu-Mu nanti kami akan menerima tempat ibadah yang permanen itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Yerusalem Tuhan. Shalom Yerusalem. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami mau bawa juga persembahan kami sore hari ini Tuhan. Berkati, karena kami tahu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya
yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kita mengangkat tangan kita bersama. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Haleluya. Shikanama shandara lama 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 lama. Dunia lama nama sande. Kriya lama nama sando. Mari sekali lagi angkat suara kita menyembah. Menyembah Dia. Kini alama syadara labala. Semuanya bersyukur. Angkat suaramu menyembah, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Shikaralaba sandara lama lama. Oralaba shikaralaba. Mari anak-anak yang hadir boleh maju ke depan untuk terima pengurapan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami menopang untuk anak kami Tuhan. Shikaralalabaralaba. Engkau mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu rencana-Mu besar, rencana-Mu ajaib. Engkau bekerja, Engkau menyatakan jalan-jalan-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkati, dikaruniakan segala yang terbaik. Bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan. Pakai kedua orang tuanya Tuhan untuk mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan mendengar firman
Kami menanggalkan segala beban, bahkan dosa yang merintangi kami di dalam nama Yesus. Dan kami minta pengurapan baru Tuhan. Baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kuduskan urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat yang sempurna. Sehingga setiap umat-Mu sungguh-sungguh boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan umat Tuhan juga boleh mengerti dan melakukannya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ya, sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Semuanya bersuka cita. Amin. Ya, meskipun tidak semuanya hadir, tetapi hari ini saya bersyukur kalau sebagian besar ya boleh hadir untuk menikmati ibadah kita. Dan tidak terasa seminggu berlalu kita adakan acara ibadah ucapan syukur ulang tahun, dan biarlah itu yang boleh menjadi pengingat ya, penyemangat bagi kita agar kita terus boleh bergerak untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tetapkan tempat ini menjadi salah satu lumbung bagi jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan ya. Satu tema yaitu growing in Christ. Bertumbuh dalam Kristus. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau yang bisa melihat dengan jelas, saya mengajak kita untuk membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Alkitab mengajar kita, Alkitab katakan kepada setiap kita bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus selalu bertumbuh dalam seluruh aspek kehidupan. Bertumbuh dalam segala aspek kehidupan. Perhatikan beberapa ayat yang saya tampilkan ini, ya. Yang pertama dalam 2 Korintus 10 ayat 15 adalah bertumbuh dalam iman. Lihat, imanmu makin bertumbuh, ya. Lalu Tuhan juga menghendaki kita bertumbuh dalam kasih karunia. Dan pada Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10, Tuhan juga menghendaki kita bertumbuh dalam pengetahuan. Orang Kristen harus alami pertumbuhan. Katakan amin, saudaraku. Ayat yang kedua tadi berkata, supaya olehnya kamu bertumbuh. Ya, Tuhan berikan satu penekanan pada bagian ini, saudaraku. Ya, Anda kalau catat ayat-ayat ini, Anda harus kasih tanda di situ, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kepada kita orang percaya untuk kita itu bertumbuh, tidak peduli sudah berapa lama jadi orang Kristen. Ya, tidak peduli apapun kedudukan, posisi jabatan seseorang, usia, ya, tingkat intelektual, apakah pendidikannya biasa-biasa atau S-nya banyak, ya. Puji Tuhan sampai saat ini saya sudah menyelesaikan S4, saudaraku. SD, SMP, SMA, dan S1 gitu ya. S5-nya belum ini, saudara. Ya. Silvana sudah S5 ya, Sil ya. Puji Tuhan. Enggak, jangan lupa di tengah kita ini ada sarjana S2 loh, saudaraku. Harusnya sekali-kali dia kasih seminar di depan sini gitu ya. Ya, jadi enggak peduli apapun kondisinya, tingkat intelektual, usia, kedudukan, jabatan, firman Tuhan katakan setiap orang percaya itu harus bertumbuh.
Nah, saudara, pada pasalnya yang pertama, ya, pasalnya yang pertama, Petrus berkata kepada orang-orang yang ada di Pontus, di Galatia. Kalau Anda lihat ayat yang pertama, ayat sebelumnya ya saudaraku ya, ada yang di Asia Kecil, ada di Bitinia. Petrus katakan seperti ini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan ini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, penerima surat ini, orang-orang yang saya sebutkan tadi, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang punya kualifikasi yang luar biasa, saudara. Mereka adalah orang-orang yang telah menyucikan diri. Mereka taat kepada kebenaran. Lihat saudaraku, mereka mengamalkan kasih persaudaraan, telah mengalami kelahiran baru. Saudara, kerohanian mereka itu luar biasa loh saudara. Tetapi lihat, tetap ada nasihat untuk bertumbuh. Dengan level yang sudah cukup baik mereka kerohaniannya, tapi tetap ada perintah kepada mereka untuk bertumbuh. Karena itu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai usia emas, sampai usia tua, yang junior sampai yang senior, saudaraku. Kita semua harus bertumbuh. Katakan kanan kiri saudara. Kita semua harus bertumbuh. Ya, orang berhenti bertumbuh itu kalau sudah dapat gelar di depan namanya. Almarhum, baru dia berhenti bertumbuh. Ya. Jadi ingat saudaraku ya, bertumbuh dalam Kristus itu satu kewajiban. Nah, ada dua hal yang saya rindu bagikan saudaraku. Pada bagian yang pertama ini adalah syarat untuk bertumbuh. Ayat yang kedua dan ketiga berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Sama-sama yuk baca, mulai yang 2-3. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, terus supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kalau lihat ayat ini, ayo perhatikan pada ayat yang ketiga. Ternyata Petrus menuliskan persyaratan untuk seseorang itu bertumbuh, yaitu pada ayat yang ketiga ini. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, ya, kamu baru bisa bertumbuh kalau kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak mengecap kebaikan Tuhan, tidak bisa bertumbuh, saudaraku. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang diusahakan, tidak akan membuat kita bertumbuh, saudaraku. Lalu ada pertanyaan gini, kalau dikatakan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, Pak Pendeta, bukankah semua orang juga mengecap kebaikan Tuhan? Ada satu lagu juga yang sering kita nyanyikan kan? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang mengecap kebaikan Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, tepuk tangannya orang yang mengecap kebaikan Tuhan harusnya berkali lipat ini, saudara. Nah, gitu dong.
Tadi pagi dalam khotbah di Wonosobo, KKR saudaraku, dan setiap jemaat antusias respon, amin, yes, benar, tepuk tangan. Yang di Semarang jangan mau kalah, amin. Karena sebentar lagi jumlah kehadiran di ibadah Semarang akan segera menyusul ibadah di Wonosobo. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Antusias dong, apalagi yang gembala kul, tepuk tangannya harus 5 kali lipat, saudaraku. Semoga suara saya tidak membangunkan wen-wen ya saudaraku ya. Nah saudara, mungkin ada pertanyaan loh Pak, setiap orang kan mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan orang kafir pun juga demikian. Benar saudaraku, lihat pada Matius pasal yang kelima 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Bapa kita juga menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, matahari dan hujan tidak hanya dinikmati oleh orang percaya, oleh orang benar, tetapi semua orang. Bahkan ateis sekalipun yang tidak percaya adanya Allah. Orang komunis, orang yang disebut kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudaraku, tetap mendapat hujan, tetap mendapat matahari, tetap mendapat nafas hidup dari Tuhan. Bahkan makhluk hidup, tumbuhan, binatang pun mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang mengecap kebaikan Tuhan ini, orang percaya dan tidak percaya, semuanya itu pasti mengalami. Ngakui atau tidak, mereka juga akan mengalami, saudaraku. Bahkan orang yang tidak setia datang ibadah atau tidak ke gereja pun, tetap mereka itu tetap mengecap kebaikan Tuhan. Hari Jumat lalu dalam acara SB, dalam sharing singkat, saya berkata gini, kapal selam ya, kapal selam konvensional yang diciptakan pertama itu dulu, dia itu hanya mampu menyelam ke dasar laut itu selama 3 minggu. 3 minggu dalam air, dan setelah itu harus keluar dulu karena habis oksigennya. Tapi Amerika dengan kecanggihan teknologinya, dia mampu menciptakan kapal selam yang bisa 3 bulan di dasar laut. Mungkin teknologi sekarang nggak tahu, bisa lebih ya. Tetapi masih kalah sama kapal selam orang Kristen, saudara. Acara Natal datang, acara Tahun Baru datang. Begitu selesai acara Natal dan Tahun Baru, nyelam lagi. 11 bulan lebih, baru bisa keluar lah. Hebat kan kapal selam orang Kristen itu luar biasa. Bagi orang-orang yang seperti itu pun, ya saudara, mereka dapat mengecap kebaikan Tuhan. Tidak ada makhluk yang tidak dapat mengecap kebaikan Tuhan. Tapi pada ayat ini, saudaraku, ayat yang ketiga ini, 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3 dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan itu ada yang sifatnya umum. Tadi ya, matahari, apalagi yang umum, hujan, apalagi yang umum. Apa kebaikan Tuhan yang umum apa? Air, nafas hidup yang kita hirup, saudara. Ya, bahkan saya mendengar kalau kita lihat di tata surya kita, ya, saya pernah cerita bagaimana setiap planet itu berjalan dalam orbitnya dengan teratur. Kok nggak ada yang berhenti satu sehingga tidak terjadi tabrakan atau pindah jalur? Padahal kalau mobil di jalan tol aja gampang banget pindah jalur gitu ya, saudaraku. Nah, jarak matahari terhadap bumi itu adalah 384.400 km. Kalau Marco nggak percaya, hitung. Ya. Dengan kecepatan cahaya itu bisa ditempuh dalam 1,3 detik. Jadi kalau kita bisa naik pesawat yang kecepatannya sama dengan cahaya, kecepatan cahaya itu adalah 300.000 kilometer per detik. Kalau pakai pesawat yang model kayak gitu, dari bumi sampai ke bulan, 1,3 detik nyampe, saudara.
bulan tetap ada pada titiknya, tidak bergeser, tidak mendekat ke bumi. Kita dulu pernah belajar di sekolah ya, mata pelajaran IPA ya mungkin ya. Kalau posisi bulan itu akan mempengaruhi pasang surut air laut. Andai kata bulan itu bergeser, berubah posisi, mendekatlah kepada bumi, apa yang terjadi? Maka bumi akan mengalami pasang satu hari 2 kali. Bahkan orang akan mengalami tsunami sehari 2 kali loh saudara. Anda pernah merenungkan itu enggak? Kenapa kok semuanya teratur? Semuanya berjalan dengan baik. Ya. Saya percaya orang-orang ateis pun kalau ditanya hal ini mereka enggak bisa jawab saudara. Semuanya baik, semuanya tetap ada posisinya, semuanya tetap ada dalam jarak yang tepat. Dengar, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Ya. Jadi apa maksudnya? Anda lihat di sini. Ya. Yang dimaksudkan dengan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, ini berbicara tentang kebaikan Tuhan yang bersifat rohani dan kekal. Penebusan, pengampunan dosa, pendamaian. Enggak semua orang loh saudara. Ya. Enggak semua orang alami ini. Orang ateis, orang yang tidak percaya, orang yang tidak menerima Tuhan, mereka enggak pernah mendapatkan penebusan, pengampunan dosa dan pendamaian, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan dalam aspek jasmania, sebesar-besarnya kasih Tuhan dalam aspek jasmani, tetap kebaikan Tuhan yang bersifat rohani itu jauh lebih besar. Karena itu Yesus pernah bilang gini kan, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Jadi berkat rohani itu jauh lebih besar daripada berkat jasmani. Ya. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa mengalami itu, saudaraku. Saudara bisa bertumbuh kalau engkau benar-benar mengecap kebaikan Tuhan yang rohani tadi, yang khusus tadi, yang spesial tadi, yaitu ketika engkau mengalami penebusan Kristus, diampuni segala dosa-dosanya dan didamaikan dengan Allah. Di sini saya tulis, benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan yang tadi saya katakan ini, yang secara rohani ini ya. Sampai di sini yang menangkap, yang mengerti katakan amin. Artinya kita menjadi Kristen sejati. Kita sudah lahir baru, kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang Kristen hanya KTP atau nunut akte keluarga karena dia lahir dalam keluarga Kristen, tapi nggak pernah menyambut Yesus secara pribadi dalam hatinya. Model orang seperti itu, saudaraku, belum benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Dengar, tidak bisa bertumbuh. Saya itu kan di halaman rumah yang ya lumayan lah ya, itu suka tanam-tanam. Ada buah-buahan, ada sayuran. Kalau kita tanam ya, batang kayu pohon yang sudah kering, yang sudah mati itu, kita tanam di tanah, coba Anda siram, coba Anda kasih pupuk, coba Anda kasih obat apapun, dengar, tidak mungkin tumbuh, saudara. Kenapa? Karena dasarnya sudah mati, tidak bisa tumbuh. Demikian juga orang Kristen, orang-orang berdosa yang belum ditebus, orang yang berdosa yang belum ditebus dosa-dosanya, yang secara rohani dia mati, bagaimana mungkin dia bisa bertumbuh? Saya ingat dulu sebelum pandemi, ya, kami melakukan pelayanan misi. Kalau Anda yang saat itu sudah ada mungkin masih ingat ya, saya kan kadang suka setel video misinya juga ya. Saya lalu dengan Bapak almarhum Bapak rohani kita, Pak Ruby Dirgantara, Pak Pendeta Honi dari Manado pernah juga melayani di sini ya, di acara ultah apa Natal waktu itu saya lupa. Lalu Bapak Pendeta Andreas
dari Bandung. Kami pergi ke Sulawesi, pergi ke Sumatera, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, ke Palu juga pernah Pak Robi, ke kampung halamannya Pak Robi di sana, kampung halamannya Kaila di sana. Ya. Lalu ke Timika juga pernah, ke kampung halamannya Ronald. Ya, yang belum ke kampung halamannya Dewo. Sumatera sudah sampai Siborong-Borong, Danau Toba, tapi belum pernah sampai Lampung dulu ya, pernah dulu udah lama waktu masih kuliah main ke Waikambas. Ya, titip salam ya buat gajahnya di sana ya. Nah, waktu pelayanan misi itu kita ngadakan equipping kepada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, dan malam harinya kita kumpulkan 5-10 gereja di satu tempat dan kita buat KKR buat jemaat. Setelah selesai firman, biasanya saya dan teman-teman itu memberikan satu tantangan kepada jemaat yang hadir, bagi Bapak Ibu yang mau membuka hati bagi Yesus dan pertama kali mau menerima Yesus, Anda boleh maju ke depan. Majulah. 70 orang, 80 orang, 100 orang. Ya. Itu hari pertama. Besoknya KKR. Biasanya kan kalau kayak gitu KKR-nya memang penginjilan ya, menyampaikan Injil, memberitakan Yesus. Hari kedua kita tantangan lagi. Yang mau pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maju ke depan. Dengar loh, orang yang kemarin maju lagi saudara. Kadang orang kalau ditanya percaya Yesus nggak percaya, tapi nggak ngerti. Tidak menyambut Yesus dalam hatinya, tidak mengalami penebusan, tidak mengalami pendamaian dengan Tuhan. Sampai akhirnya diumumkan Bapak Ibu, ya, yang kemarin sudah maju tidak perlu maju lagi. Ya, hari ketiga ada tantangan lagi, yang datang hari pertama, yang datang hari kedua, yang sudah maju, datang maju lagi. Sampai dijelaskan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hanya satu kali. Ya. Jadi nanti kalau pas kali waktu kita ada acara besar, lalu ada tantangan, ya, siapa yang mau membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ikut-ikut maju, ya, latah gitu loh, ikut maju gitu kan, ya, saudara. Dalam satu acara KKR di Rote, ini kisah nyata ya. Ketika ada tantangan seperti itu, siapa yang membuka hati bagi Yesus yang pertama kali menerima Yesus? Ada seorang pendeta emeritus tuh maju. Tahu nggak pendeta emeritus? Emeritus itu yang sudah pensiun. Ya, biasanya pendeta-pendeta dari gereja presbiterial seperti GKI, GKJ, gereja-gereja macam GKI gitu disebutnya emeritus, gereja baptis juga ya. Nah saudara, dia maju, pendeta hamba Tuhan yang menantang orang maju ini sampai kaget. Tahu kalau itu pendeta. Diulang lagi, jangan-jangan sudah tua pendengarannya kurang jelas gitu kan. Hanya bagi yang percaya Yesus, menerima Yesus pertama kali. Lalu pendeta yang emeritus itu bilang gini, saya sudah emeritus, tapi baru hari ini saya mengerti Injil dan terima Yesus. Saudara, orang boleh punya jabatan yang tinggi loh saudara. Tetapi bukan jaminan dia menjadi Kristen sejati. Ya. Syarat untuk bertumbuh adalah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Siapakah orang yang benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Yang mengalami kebaikan Tuhan secara rohani. Kebaikan Tuhan yang spesial, yaitu pengampunan dosa, didamaikan dengan Allah, ditebus oleh darah Yesus. Menjadi Kristen sejati. Orang yang menjadi Kristen sejati itulah yang bisa bertumbuh. Katakan kanan kiri, mau bertumbuh harus jadi Kristen sejati. Ya. Next, kita lihat bagian yang kedua. Tadi syarat untuk bertumbuh. Sekarang cara untuk bertumbuh. Yang pertama pada ayat yang pasal yang kedua ayat yang pertama di 1 Petrus ini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah.
Ada kata apa di situ? Buanglah. Sama-sama katakan buanglah. Coba baca poin yang pertama ini. Cara untuk bertumbuh. Membuang dosa-dosa kita. Ya. Kalau tadi syarat untuk bertumbuh menjadi Kristen sejati, lalu pada bagian ini cara untuk bertumbuh adalah membuang dosa. Saudara, meskipun kita seorang Kristen sejati, tetap harus membuang dosa. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia ini, dunia yang jahat, dunia yang berdosa, saudara. Dalam Alkitab beberapa contoh, kita tahu Nuh. Nuh adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, dan orang-orang selain keluarga Nuh tidak ada yang mau ikut bahtera itu. Mereka tidak mengerti mau diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika Nuh masuk ke bahtera, Tuhan menghukum orang-orang dunia. Dunia dibinasakan, Nuh diselamatkan. Dan ketika dia keluar dari bahtera, apa yang terjadi? Nuh minum apa? Nuh minum apa? Apa? Wedang kacang. Kalau di Semarang kok saya ingatnya wedang kacang terus. Kode. Ya. Nuh minum apa, Kak Ririn? Minum anggur. Wedang anggur. Ada lagi wedang anggur. Ada esopot, oke. Ya, Nuh minum wedang, jadi ikut wedang. Nuh minum anggur, lalu dia mabok. Saudara, orang seperti Nuh bisa jatuh dalam dosa. Lalu Abraham, bapak orang beriman, sudah mendapatkan seorang istri, sudah menerima anak perjanjian, janji untuk menerima anak perjanjian. Tapi Abraham terjebak, dia jatuh dan dia menghampiri Hagar. Abraham jatuh dalam poligami. Bahkan dia juga mengawini seorang gundik yang bernama Ketura, saudaraku. Daud tidak diragukan lagi, Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, karena itu Tuhan sampai pakai satu istilah pemulihan pondok Daud. Ya, ternyata kita tahu cerita ini, Daud itu jatuh dalam dosa perzinahan. Bahkan dia membunuh Uria. Daud loh, saudara. Saya pernah cerita kan dalam satu khotbah saya kalau kejahatan Daud ini melebihi mafia-mafia di luar negeri loh, saudara. Karena dia lakukan perzinahan dan dia juga membuat satu rencana akhirnya membunuh Uria. Ya. Petrus, orang yang bersama-sama dengan Yesus, mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, tetapi dia pun menyangkal Yesus sampai 3 kali. Artinya apa? Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, tadi saya katakan menjadi Kristen sejati pun saudaraku bisa jatuh dalam dosa. Karena itu hal yang pertama yang dikatakan di sini, kalau mau bertumbuh caranya adalah buang dosa-dosa kita. Ya, buang dosa-dosa kita. Kalau masih memegang semuanya itu, maka kita tidak bisa bertumbuh. Amati ayat ini, ada kata segala ada berapa? 1, 2, nggak ada orang ya? 1, 2, 3. 3 ya? Ya. Segala. Artinya apa, saudaraku? Ini satu penekanan. Jangan kita puas kalau hanya membuang satu dosa. Tapi kita harus berjuang terus untuk membuang semuanya. Tanpa membuang dosa, kita tidak bisa bertumbuh. Satu kali ada 2 orang pemuda, dia diundang acara pernikahan atau pesta di kampung sebelah. Dan perjalanan ke kampung sebelah itu hanya bisa ditempuh pakai perahu. Nyusuri sungai, perahu kecil gitu ya. Sampailah di sana sekitar 30 menit.
Dan perahu itu ditambatkan kepada sebuah pohon. Lalu mereka datang, mereka mengikuti pesta, mereka makan-makan, mereka minum-minum. Apalagi kalau di luar pulau biasanya juga ada dansa-dansinya. Betul Ronald? Ya. Dan ada makan dan ada minum-minumnya juga. Sampai 2 orang pemuda ini mabok berat. Karena pesta sudah selesai, meskipun mereka masih mabok berat seperti ini, saudaraku ya. Mereka melangkah ke perahu dan mulai mendayung pulang. Tapi aneh, kali ini kok berbeda dengan waktu berangkat ya. Mereka dayung. Padahal 30 menit harusnya nyampe. Ini kok 30 menit belum sampai-sampai. Sampai 1 jam belum sampai juga. Bahkan hampir 2 jam, udah menjelang sore, kok belum sampai-sampai juga. Karena mereka terpapar matahari dan akhirnya mereka pun sadar dari maboknya itu. Apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk mendayung lebih keras lagi biar cepat sampai rumah. Ternyata belum sampai juga. Ternyata mereka baru sadar, astaga, ternyata perahunya masih terikat ke pohon. Jadi dayung sekuat apapun, perahu itu enggak jalan-jalan, enggak beranjak, saudaraku. Saudara, ini adalah satu gambaran ya. Mau berjuang seperti apapun untuk pertumbuhan kerohanian kita, tidak akan bertumbuh kalau masih ada dosa yang belum dilepaskan. Ya. Mari kita buang dosa-dosa kita. Ya. Kita semua tidak kebal, kita bisa berbuat dosa. Mari mohon pengampunan dan harus punya tekad yang kuat untuk membuang dosa-dosa kita. Cara yang kedua untuk bertumbuh, mau belajar firman Tuhan. Ayat ini berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, nah saudara, rupanya ada hubungan antara buang dosa dan menginginkan firman. Ya, ada hubungan itu. Karena orang yang masih memegang dan menyimpan dosa, dengar baik, kerinduannya terhadap firman itu pasti akan berkurang, bahkan hilang. Itu kata Alkitab dan kata orang-orang yang punya pengalaman. Dan termasuk saya yang sudah sering melayani orang-orang yang seperti itu. Lama-lama kerinduannya akan terus menurun dan akan hilang jika belum lepaskan dosa. Coba saya minta kita mau membaca tulisan yang di bawah ini ya. Ada hubungan antara membuang dosa dan menginginkan firman. Yang wanita baca titik yang atas dulu. 2, 3. Kurang keras. Yang wanita, semangat. Ayo para Wonder Woman. 2, 3. Sudah buang dosa nih, ya, buang dosa. Tapi enggak menyukai firman, enggak bisa tumbuh. Sekarang titik yang bawahnya, yang pria. Semangat, 2, 3. Menyukai firman, tapi tidak buang dosa, juga tidak bisa bertumbuh. Ya. Suka nih sama firman, antusias nih, ya, sering dengar firman, tapi tidak buang dosa, juga tidak bisa bertumbuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, ada tulisan di sana air susu yang murni dan rohani. Nah saudara, ada beberapa terjemahan di sana, sudah benar ya? Karena kemarin saya waktu ngetik rada ngantuk mungkin ya. Saya tuh tidur sampai jam 12:30 pagi kemarin. Udah nyiapin, kasih materi PPT, masih direnungkan lagi, masih direnungkan lagi. Karena saya rindu untuk memberikan yang terbaik supaya Anda dapat makanan rohani, saudaraku ya. Nah saudara,
Dalam terjemahan bahasa Inggris di sana yang RSV itu the pure spiritual milk, susu rohani yang murni. Ada pure spiritual milk, NIV ya, susu rohani yang murni. Tapi saya condong kepada dua yang di bawah ini saudaraku, yaitu King James Version dan New American Standard Bible. Ya. Arti dari keduanya ini adalah susu firman yang murni. Ya, coba diklik sekali lagi. Jadi susu yang dimaksudkan pada ayat ini adalah firman. Susu firman yang murni. Sama seperti bayi perlu susu untuk bertumbuh. Demikian juga orang Kristen yang mau bertumbuh juga perlu susu firman. Ya. Nah saudara, jadi mari kita bertumbuh secara rohani dengan baik. Ya. Kalau tadi kita memuji menyembah Tuhan, praise worship, kita perbaiki pelayanan kita, baik yang di sini, baik yang di Wonosobo, kita mau berikan pelayanan yang terbaik. Tadi saya mendengar satu kesaksian dari salah seorang jemaat yang sempat keluar kota dan dia ke sebuah gereja yang cukup besar, yang sedang terkenal, saudaraku, di kota besar, yang sering muncul di YouTube, saudaraku. Lalu dia cerita, tetap praise worship-nya beda. Karena dia waktu itu datang agak terlambat. Dia penasaran, jangan-jangan aku ngerasain beda karena aku telat. Begitu selesai ibadah satu, dia gak pulang. Dia tambah ibadah lagi, ibadah berikutnya. Pengen menikmati. Lalu dia tetap berkata ketika pulang ke Wonosobo dan bilang, suasana praise worship-nya beda. Saudara, praise worship itu penting. Ya. Tetapi bertumbuh itu bukan karena musik, bukan karena liturgi. Tetapi saya mau garis bawahi ini, karena firman. Ya. Bukan yang lain tidak penting, tetapi yang paling penting adalah firman yang membuat kita bertumbuh. Ada gereja tertentu, saya pernah datang pelayanan kan macam-macam ya gerejanya. Apalagi kalau pelayanan misi gitu, datang ke sebuah kota, ke satu tempat. Kadang-kadang ya namanya mungkin mereka gak pernah dilatih, gak pernah diajarin gitu ya. Jadi satu lagu itu bisa diulang-ulang. Coba minta Satu kali ada WL nyanyi refrennya gini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Satu kali lagi saudaraku, ku ingin tetap di sini. Satu kali lagi, refnya diulang satu kali lagi. Ku ingin tetap di sini, sampai hampir 20 kali diulang-ulang, saudara. Tapi ketika masuk firmannya cuman pendek, sebentar, lalu pulang. Saudara, kalau mau bertumbuh, air susu yang murni berbicara firman yang murni, saudaraku. Firman harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Bayi yang mau bertumbuh harus mendapatkan air susu yang murni. Kalau air asinya sedikit dicampur dengan le mineral galon besar 2, itu bukan air, bukan asi yang murni. Apalagi ibunya kreatif, dikasih aroma coklat, dikasih stroberi, ya. Mungkin nanti Bu Dokter nih kalau punya anak dikasih bumbu-bumbu gitu ya. Tapi itu bukan air susu yang murni. Yang membuat bayi tumbuh itu adalah air susu yang murni. Dan yang membuat orang Kristen bertumbuh itu apa? Firman Tuhan yang murni. Kenapa sampai ditekankan yang murni, yang murni? Karena ternyata banyak terjadi, saudaraku. Ada orang khotbah, dia cuma buka satu ayat, lalu dia cerita tentang pengalaman hidupnya. Ya. Bahkan ada seorang pendeta,
dia ajak buka ayat, buka nats, ya. Lalu dia memulai kalimat dalam khotbahnya, Bapak Ibu, tadi malam saya bermimpi. Lalu dia ceritakan mimpinya. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Nggak lama kemudian, amin, mari kita berdoa. Jadi dia cuma cerita mimpinya, saudaraku. Ya. Ada pendeta lagi di kota besar yang kalau khotbah dia ceritanya gini. Anak saya yang pertama, dia kuliah di Singapura, cerita. Anak saya yang kedua, kuliah di Inggris, cerita. Anak saya yang ketiga, ada di Jepang, dia ceritakan keluarganya. Sampai pas pulang, begitu selesai ibadah, jemaat kan disalami kan. Ada bapak-bapak yang nyalami pendeta ini. Bapak terima kasih, setelah mendengar khotbah Bapak, saya lebih mengenal anak-anak Bapak. Bukan lebih mengenal Yesus, malah lebih mengenal anak-anak Bapak itu. Ya. Jadi tidak semua murni. Ada yang bercampur dengan banyak hal. Ada pendeta yang sepanjang khotbah itu isinya guyon. Ya kadang-kadang bukan berarti nggak boleh. Saya juga kadang-kadang kan masukkan hal-hal yang membuat saudara ketawa kan. Tapi yang dimaksudkan jangan sampai 90%-nya lelucon, 10%-nya hanya firman. Ya. Air susu yang murni. Sesuatu yang tidak penting, kalau itu disampaikan berlebihan akan membuat yang penting itu terabaikan. Saya jadi ingat ini ya. Siapa di sini yang pernah nonton tinju? Yang angkat tangannya jangan setengah tiang dong. Ibu Gembala pernah nonton tinju? Oh ya, tinju ya. Nonton di mana? Di TV ya. Devi pernah? Pernah ya. Tring! Biasanya kan promotornya dulu. Ladies and gentlemen. Biasa gitu si Don King itu. Yang rambutnya berdiri semua itulah. Lalu setelah itu kita akan memulai pertandingan tinju ini. Kita berikan semangat. Lalu ada seorang membawa kertas. Tinju. Teng, ronde 1 habis kan. Lalu biasakan dipijit-pijit, copot gigi pelindungnya, kasih usap-usap semua. Mau masuk ronde kedua, lagi. Biasanya pakai pakaiannya minim, pakai bikini atau pakaian seksi. Sampai satu kali ada orang nonton tinju, sudah masuk ronde keempat, dia masih tanya, ini ronde keberapa? Lah tadi barusan ditunjukin. Orang nggak lihat tulisannya, ronde keempat. Tapi orang lihat apanya? Ya lihat itulah ya. Nah saudara lihat, utamanya itu sebenarnya dia ngapain sih? Dia itu bertugas untuk membawa papan ronde itu. Menunjukkan, ronde loh ya, bukan ronde. Ya, papan ronde, menunjukkan ronde 1, ronde 2, ronde 3. Ya, tapi yang utama jadi terabaikan gara-gara ada yang lain yang terlalu diekspos, saudara. Yang membuat orang Kristen bertumbuh adalah air susu yang murni. Ya. Nah, saudara, perhatikan lagi pada ayat yang kedua, sedikit lagi ya, saudaraku. Masih tinggal dikit ya PPT-nya ya. Tinggal setengah ya. Tinggal setengah halaman, saudaraku ya. Ayo lihat lagi, ini ada penting nih. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah saudara, ada kata jadilah dan ada kata ingin di sana, saudaraku. Dan ternyata dalam bahasa aslinya itu penekanan atau kata perintahnya itu bukan pada kata jadilah, tetapi pada kata ingin. Lihat. As newborn babes desire. Ya. Jadi kata perintahnya itu desire. Seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah susu yang murni itu. Saudara, memang ada susu yang murni yang disampaikan, susu murni yang disediakan. Tapi Anda harus menginginkan itu, saudaraku. Ini perintah Tuhan. Kita harus selalu menginginkan susu yang murni itu, firman yang murni itu yang akan membuat kita bertumbuh.
kalau zaman sekarang, terlebih setelah pandemi, ya, sosial media itu begitu berkembang luar biasa. Artinya secara penggunaan loh ya. Kalau zaman dulu belum pandemi kan mungkin dari kita juga jarang-jarang buka YouTube. Ya toh? Mungkin enggak seperti sekarang saudaraku ya. Nah, banyak hal yang kita bisa terima. Hati-hati, karena banyak air susu yang tidak murni. Ya, jaga, harus punya filter. Tapi juga banyak yang bagus juga, saudaraku. Ya, tapi yang terpenting kita harus menginginkan firman itu, tapi kita harus memilih air susu yang murni itu, saudaraku. Saya tahu mungkin kita punya kerinduan, punya doa, Tuhan aku rindu ini, aku ingin itu. Otniel kerinduannya apa? Jangan kalah sama Martoyo. Kalau Martoyo ditanya kerinduannya apa? Ku rindu kau Tuhan. Rindunya cuma Tuhan, gak pernah rindu sama yang lain, cuma sama Tuhan. PDP Yefta ini luar biasa, rindunya cuma sama Tuhan. Dari lahir sampai dia anak-anak, remaja, pemuda, rindunya cuma sama Tuhan. Ya, toh Arwen aja ngerti ya. Dari usia 25, 30, 35 dan seterusnya, rindunya cuma sama Tuhan. Kalau Otniel kerinduannya apa? Rahasia. rahasia ada. Awas ya, ditanyain papi yang ini rahasia, tanyain papa yang itu enggak rahasia ya. Ya, kita mungkin Tuhan aku rindu. Aku pingin punya rumah yang lebih besar, yang lebih baik. Aku rindu Tuhan, punya kendaraan yang baru, ya. Kita punya banyak kerinduan. Tapi belum tentu semua kerinduan itu dijawab sama Tuhan. Tapi dengar, kerinduan yang satu ini, kerinduan kita akan firman. Seperti lagu apa tadi? Seperti rusa, rindu sungaimu. Jadi tadi pagi waktu doa itu bingung antara dua lagu ini. Minta Dide. Mau nyanyi, ku rindu kau Tuhan. Tapi kok nyari nadanya gak masuk-masuk, ku gitu kan. Sementara yang sana akhirnya nyanyi seperti rusa. Yang sini berusaha masuk lagi, ini para pelayan sebelum pelayanan. Akhirnya jangan sampai nanti muncul, ku rindu kau rusa. Kerinduan kepada hal-hal yang lain belum tentu semuanya dijawab Tuhan. Next. Tapi kerinduan kita akan firman yang murni itu pasti dijawab Tuhan. Karena ayat ini berkata, baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang lapar haus lambaikan tangan saudara. Karena mereka akan dipuaskan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Ya, coba diklik lagi. Ya. Nah, saudara, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Terakhir saya mau bilang gini. Jadi kita baca firman, kita dengar firman, tujuannya cuma satu. Bilang kanan kiri, tujuannya cuma satu. Apa? Tujuannya untuk bukan sekedar sebagai pengetahuan, bukan sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu. Ya, ada orang bicara firman, bahas firman di kul sampai berantem. Ya, sampai salah-salahan satu dengan yang lain. Debat. Kayak debat calon presiden aja, ya. Bukan. Baca firman, dengar firman, tujuannya cuma satu, yaitu untuk bertumbuh. Saudara, saya tidak perpanjang lagi, tetapi slide terakhir ini perhatikan baik. Jadi hari ini Tuhan ngajari kita, kalau engkau mau growing in Christ, bertumbuh dalam Kristus, syarat untuk bertumbuh adalah bisa mengecap kebaikan Tuhan.
yang spesial tadi. Engkau menerima penebusan, diampuni dosa-dosa, dan terima pendamaian. Dan kita disebut sebagai orang Kristen sejati. Dan cara untuk kita bertumbuh adalah membuang dosa-dosa kita. Dan kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari dengan mengangkat tangan kita katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Syarat untuk bertumbuh harus menjadi Kristen sejati, yaitu orang yang telah mengecap, benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, menerima pengampunan dosa, mengalami penebusan, dan menerima pendamaian. Cara untuk bertumbuh, membuang dosa-dosa kita. Mari renungkan saudaraku. Ini waktu yang baik. Dalam beberapa menit ini, renungkan. Apakah masih ada dosa yang kau pegang erat-erat, yang masih disembunyikan, yang masih belum dibereskan? Itu pasti menghambat pertumbuhan, saudara. Ingat, seperti kapal yang meskipun didayung begitu rupa, gak akan jalan-jalan, saudara, karena masih terikat. Karena itu malam hari ini, dengan rendah hati akui, bereskan itu. Katakan, Tuhan ampuni aku. Akui dosa itu. Dengan penuh penyesalan, katakan, Tuhan ampuni aku. Semua saudara, pribadi lepas pribadi, bereskan saudaraku, bereskan.
Dan katakan, aku minta darah-Mu Yesus menguduskan kembali hidup, menguduskan seluruh hidupku Tuhan. Dan yang kedua, berjanjilah malam ini, katakan, Tuhan, aku mau belajar firman. Seperti bayi yang baru lahir, aku mau menginginkan susu yang murni itu, menginginkan firman yang murni itu yang akan membuat aku bertumbuh. Saudaraku, di gereja kita banyak kesempatan yang diberikan. Anda mendengar firman seperti hari ini. Dan setelah Anda selesai dengar firman, nanti setelah ibadah ini, maka akan diberikan juga PowerPoint-nya di grup. Semuanya itu memfasilitasi supaya jemaat bisa menerima firman yang murni. Selain itu, kita ada morning call, Selasa, Kamis, Sabtu. Kita pun sekali lagi mendengar firman di sana. Bahkan juga diberikan link YouTube-nya setelah selesai morning call, supaya Anda bisa belajar lebih lagi. Diberikan rangkumannya. Saudara, lewat GUL, lewat spiritual breakthrough, lewat acara KTM yang kita bisa ikuti dari YouTube, banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi apakah kita menginginkan itu? Tadi dikatakan, meskipun air susu yang murni itu tersedia, firman yang murni itu tersedia, tanpa engkau menginginkan, tanpa engkau punya kerinduan yang besar, engkau tidak akan bertumbuh. Mari malam hari ini, maukah setiap pribadi lepas pribadi kita berjanji di hadapan Tuhan, dengan berkata, Tuhan, seperti bayi yang baru lahir, aku mau menginginkan air susu yang murni itu, yaitu firman yang murni itu, satu-satunya yang bisa membuat aku bertumbuh ya Tuhan. Berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan. Mari kita yang mau memberikan respon yang baik kepada firman, buka hati dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, Engkau yang menaruh kerinduan yang semakin besar, rasa lapar dan haus, rasa lapar dan haus, rasa lapar dan haus akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu Tuhan, melanda setiap kami umat-Mu di tempat ini. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mengalami pertumbuhan rohani yang baik, pertumbuhan iman, pertumbuhan dalam pengetahuan kami, dan kami bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi segenap umat-Mu Tuhan, berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan menerima air susu yang murni, firman yang murni itu. Dan kami menjaga diri kami baik-baik. Setelah kami membuang segala dosa kami terus menjaga diri kami dari segala dosa yang mengintai. Berkati umat-Mu Tuhan. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa, Engkau mengalami pertumbuhan di dalam nama Yesus. Terima, Engkau alami pertumbuhan di dalam nama Yesus. Engkau mengalami pertumbuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus bagi mereka yang sudah percaya dan dibaptis. Saudaraku, orang yang menerima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan akan mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Karena itu saudara, terima roti dan anggur, perjamuan kudus dengan cara yang berkenan. Sekali lagi introspeksi diri kita. Jika masih ada dosa, bereskan itu. Kalau ada ganjalan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan, kuduskan setiap kami. Kami mau masuk perjamuan kudus dengan cara yang berkenan. Kami mengingat korban Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Minum di dalam nama Yesus. Terima kasih, kita berikan pujian bagi Allah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hamba-Mu berdoa bagi segenap umat-Mu Tuhan. Ketika mereka datang dengan penuh kerinduan, Tuhan memberkati mereka. Setiap persembahan yang dibawa, apakah persembahan mingguan ucapan syukur, ataukah persepuluhan adalah milik Tuhan. Ketika mereka melakukannya dengan iman percaya kepadamu, maka sesuai dengan janji firman-Mu, tingkap langit dibukakan, tercurahlah berkat atas kehidupanmu, dan Tuhan menghalau segala belalang pelahap dan pencuri berkat Allah. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saat ini kita mengangkat tangan kita. Kau yang hadir setiap beribadah mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal, Tuhan Yesus Kristus, tetap persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.